Aku Muhammad Fixer, aku arek Papua. Saiki aku bangga jadi arek Surabaya. Mau tahu kenapa? Let's go! Bicara tentang Surabaya, tahukah kalian kalau nama Surabaya itu ada sejak zaman Kerajaan Majapahit pada saat Raja Hayam Wuruk atau Raja Sanegara. Dalam prasasti Canggu, Surabaya tercatat sebagai salah satu desa yang istimewa bersama dengan desa-desa yang lain yang tinggal di sepanjang Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo. Selain prasasti Canggu, nama Surabaya juga tercatat dalam Kitab Nagara Kertagama yang dicatat oleh Empu Prapanca. Dengan ditemukannya sumur Jobong yang ada di kawasan Pandean, Trajomong ini terbuat dari terakota yang merupakan sisa peradaban pada saat Kerajaan Majapahit. Sumur Jobong ini sama persis dengan sumur Jobong yang ada tersebar di kawasan Trowulan yang merupakan pusat Kerajaan Mojopahit, kota raja saat itu. Pasca runtuhnya Kerajaan Majapahit, Surabaya bukan lagi sebuah desa, tetapi sudah menjadi kerajaan besar. Pusat pemerintahan atau Keraton Surabaya bergeser ke utara dengan dua penguasa, yaitu Patet Bubat yang bertempat tinggal di Terung dan Raden Rahmat di daerah Ampel. Nah, sekarang tahukah kalian tentang asal-usul nama Surabaya itu sendiri? Asal-usul nama Surabaya berasal dari gabungan kata Sura dan Baya. Sura merujuk pada ikan pemangsa yang sosoknya mirip ikan hiu. Sedangkan Baya merupakan kata buaya. Penamaan ini merujuk pada lokasi wilayah Surabaya sendiri yang terletak di muara sungai dan pertemuan antara sungai dan laut. Keduanya memiliki kekuatan yang besar. Orang-orang yang tinggal di kawasan muara ini lalu menyimpulkan atau mensimbolkan kedua kekuatan itu dengan makhluk yang paling kuat di masing-masing wilayah. Buaya sebagai simbol kekuatan di sungai dan hiu atau suro sebagai simbol kekuatan di laut. Konon sebelum dikenal seperti sekarang ini, Surabaya bernama Ujung Galuh yang muncul dalam penafsiran prasasti Kamalagyang yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga sekitar tahun 1037 Masehi. Asal kata Surabaya dalam prasasti Canggu terbentuk dari dua kata. Kata Suro artinya berani, heroik, Baya berarti ketakutan, bahaya. Sesuatu yang memicu rasa takut. Istilah Surabaya ini kemudian banyak diartikan sebagai berani menghadapi bahaya atau keberanian menghadapi rasa takut. Sejak dahulu, Surabaya selalu dihubungkan dengan sejumlah narasi kepahlawanan. Mulai dari pengusiran tentara Tatar oleh Raden Wijaya pada masa sebelum Majapahit berdiri, hingga peristiwa pertempuran melawan tentara sekutu pada 10 November 1945, yang sekarang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Hanya Surabaya yang menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang mendapat gelar Kota Pahlawan dan menjadi ikon keberanian. Dalam perkembangannya, kota Surabaya menjadi kota multikultural. Pada zaman kolonial Belanda, Surabaya itu dibagi menjadi 4 kawasan berdasarkan suku, bangsa, dan rasnya. Ada ras Eropa, ada ras Tionghoa, ada ras Melayu, ada ras Bumi Putra atau penduduk asli. Nah, Surabaya menjadi kota dengan
populasi besar, menjadi kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Tapi menurutku, Surabaya adalah kota paling terbesar nomor 1 di Indonesia, sebab Jakarta itu provinsi, bukan kota. Nah, dengan populasi 3 juta penduduk ini, masyarakatnya hidup rukun, saling menghargai, toleransi, dan contohnya seperti saya. Saya anak Papua yang merantau tinggal hidup di Surabaya. Bagaimana kota ini menerima saya dengan terbuka. Warganya yang saling menghormati, sehingga kami bisa hidup nyaman, bekerja dengan sesama di sini. Surabaya berbeda dengan kota-kota yang lain. Warganya memberikan kesejukan. Surabaya dengan sejarah yang panjang, dengan semangat yang besar, tidak boleh hilang di setiap warga Surabaya. Ayo, mari jadikan Surabaya sebagai rumah kita bersama. Tuku hanger non Wonokromo, ojo lali bawa telo. Aku fixer nan kominfo, selalu cinta Surabaya.